Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil materi kami tentang konsep dasar PAUD dalam berbagai pendekatan. Saya Alia Sakinah Rashid sebagai pemateri pertama dan saya Nurul Ain sebagai pemateri kedua. Pertama itu adalah konsep dasar PAUD dalam pendekatan menurut undang-undang atau kebijakan. PAUD merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Sesuai pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD telah ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sisdiknas, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yaitu konsep dasar PAUD dalam pendekatan psikologi perkembangan. Para psikolog berpendapat bahwa manusia mengalami perkembangan secara bertahap, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Walaupun klasifikasi tahapan-tahapan perkembangan berbeda antara psikolog yang satu dengan yang lainnya, tetapi yang jelas para psikolog itu menyadari adanya tahap perkembangan secara khusus pada anak usia dini. Pembahasan pada bagian ini khususnya berkenaan dengan perkembangan anak usia dini tersebut. Berdasarkan pada kesadaran tersebut, para psikolog khususnya ahli perkembangan menyadari penjelasan yang akurat mengenai pola perkembangan anak dari fase ke fase. Bahkan mereka juga menyadari adanya variasi perbedaan dalam perkembangan anak secara personal. Yang ketiga yaitu konsep dasar PAUD dalam pendekatan kajian agama. Dalam konteks PAUD, anak-anak perlu dibimbing kepada sikap kompetitif dalam mencari ilmu dan mulai dikenalkan secara terhadap beberapa sifat yang harus dihindari oleh anak-anak. Perkembangan yang paling baik adalah bagaimana anak-anak dibiasakan dengan pola-pola pergaulan yang bernilai islami dan mencerminkan pada akhlak yang luhur. Anak-anak juga perlu dibiasakan menjauhi tempat-tempat yang menyebarkan bahwa kebiasaan dan tempat-tempat yang membawa kepada keburukan. Yang keempat yaitu konsep dasar PAUD dalam perspektif budaya. Jory Vygotsky dalam Santrok menyajikan pendekatan konstruktif sosial terhadap perkembangan. Menurut Vygotsky, anak-anak menyusun pengetahuannya melalui interaksi sosial dan mereka menggunakan bahasa tidak hanya untuk berkomunikasi dengan yang lain, namun juga untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitor tingkah lakunya sendiri, serta untuk membantu mereka memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Sedangkan sebagaimana yang dikatakan Vygotsky bahwa kontribusi budaya, interaksi sosial, dan sejarah dalam perkembangan mental, perilaku atau sangat berpengaruh. Pembelajaran yang berbasis pada budaya dan interaksi sosial mengacu pada aspek perkembangan sosial sosiohintorsis kultural akan sangat berdampak pada persepsi, memori, dan cara berpikir anak. Baiklah, yang kelima, konsep dasar PAUD dalam pendekatan neuroscience, yang dimana sejak dipublikasikannya temuan-temuan di bidang neuroscience khususnya fakta mengenai otak anak, pertumbuhan PAUD di Indonesia berkembang pesat. Terlebih lagi di temuan
bidang neuroscience tersebut turut mengutarakan para psikolog pada kesimpulan bahwa usia dini 0-6 tahun merupakan usia emas golden age. Dalam hal ini, seorang psikolog terkemuka Holgener menyatakan bahwa anak-anak pada usia 5 tahun pertama selalu diwarnai dengan keberhasilan dalam belajar mengenai segala hal.